Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita masih berjumpa lagi di Mapel Matematika Wajib kelas 11 ya. Materi matriks. Kita akan mempelajari materi selanjutnya ya di bab matriks ini. Tapi sebelumnya hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di bab matriks ini kita masih ada di determinan dan inverse matriks. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang inverse matriks dan penyelesaian persamaan matriks. Inverse matriks. Yang pertama, dua matriks saling inverse. Misalkan matriks A dan matriks B adalah matriks persegi yang berurut 2 kali 2, sedemikian sehingga berlaku hubungan AB sama dengan BA sama dengan I. I-nya itu identitas ya. Maka matriks B adalah inverse matriks A, ditulis B sama dengan A inverse. Dan matriks A adalah inverse matriks B, ditulis A sama dengan B inverse. Matriks A dan matriks B merupakan dua matriks yang saling inverse ya. Jadi kalau matriks A dan matriks B itu dua matriks yang saling inverse, berlaku hubungan ini AB sama dengan BA sama dengan I. Kalau B-nya itu adalah inverse dari matriks A, ditulis B sama dengan A inverse. Kalau matriks A-nya adalah inverse dari matriks B, ditulis A sama dengan B inverse. Kemudian rumus inverse matriks. Yang pertama ada inverse matriks yang berurut 2 kali 2. Jika diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D ya, dengan determinan A sama dengan AD dikurangi BC, maka inverse matriks A dirumuskan sebagai A inverse sama dengan 1 per AD dikurangi BC ya, dalam kurung ini, bukan dalam kurung ya, ini notasi matriks D negatif B negatif C A ya. Kalau dilihat dengan baik-baik ya, yang di matriks ini ya, lihat ini yang posisinya A semula di sini, kemudian posisi A kemudian di sini ya. Yang D-nya semula ada di sini akan berubah tempat di sini ya. Posisi A dengan D ini tukar tempat ya. Kalau posisi B dan C ini tetap, tapi tandanya kemudian negatif ya. A inverse sama dengan 1 per AD kurangi BC ya, dikalikan matriks D negatif B negatif C A ya, dengan AD kurang BC tidak sama dengan 0. Jika matriks A dengan determinannya itu sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Setiap matriks singular tidak mempunyai inverse. Jika matriks A itu dengan determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Setiap matriks non-singular selalu mempunyai inverse ya. Kalau matriks A-nya itu determinannya sama dengan 0, maka tidak mempunyai inverse. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka mempunyai inverse. Contoh soal, diketahui matriks A ya, ini berurut 2 kali 2, 1, 2, 3, 4. Tentukan A inverse. Penyelesaian, langkah pertama yang kita lakukan yaitu apa? Mencari determinan dari matriks A. Kalau determinannya matriks A itu berurut 2 kali 2, maka penyelesaiannya seperti
berikut. Determinan A, ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, maka dicari dengan ini 1 kali 4 dikurangi ya 2 kali 3. 1 kali 4 4, 2 kali 3 6, 4 kurangi 6, 4 kurangi 6 negatif 2. Ya, determinannya matriks A sama dengan negatif 2. Kalau A inverse-nya, A inverse. Nah, tadi apa A inverse? 1 per AD min BC. Kemudian posisi A dan D bertukar tempat. Di sini D, di sini A. Kemudian posisi B dan C tetap ya, tapi tandanya berubah menjadi negatif. Negatif B, negatif C. Ya. AD min BC ini apa? Determinan ya. Tadi yang rumus tadi. Nah, ini bisa ditulis apa? Intinya sama saja ya. Intinya sama saja. A inverse sama dengan 1 per det A. Ya, sama ya, karena AD kurang BC itu adalah determinan. Kita lanjutkan yang sini. Sama dengan AD min BC nya berapa? Negatif 2. DA, D nya 4, hanya 1. Di sini negatif 2, negatif 3. Sehingga berapa? Nah, ini kan negatif setengah ya, dikali 4. Kemudian di sini negatif setengah dikali negatif 2. Kemudian yang di sini negatif setengah dikali negatif 3. Yang di sini negatif setengah dikali 1 ya. Nah, sehingga menjadi negatif setengah kali 4 negatif 2. Kemudian di sini negatif setengah kali negatif 2 1. Negatif setengah kali negatif 3 3 per 2. Yang di sini negatif setengah kali 1 negatif setengah. Jadi ini sudah inverse matriksnya ya. Kalau A nya itu 1, 2, 3, 4, maka inverse-nya ini negatif 2, 1, 3 per 2 negatif setengah. Lanjut, inverse matriks berurut 3 kali 3. Jika matriks A ini urutnya 3 kali 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I ya, maka inverse matriks A dirumuskan sebagai ini. A inverse sama dengan 1 per det A kalikan A join A ya. A di C ini A join ya. Kalau det A nya itu determinannya matriks A ya, seperti ini. Kemudian A join A itu seperti ini ya. A join, sebelum kalian tahu A join maka harus belajar tentang minor dan kofaktor. Silahkan dipelajari ya, di LKS ada. Tapi di sini saya langsung berikan yang hasil akhirnya saja. Sehingga ini ya, elemen ini kan elemen baris pertama kolom ke pertama ya. Di sini baris kedua, maaf, baris pertama kolom kedua, di sini baris pertama kolom ketiga dan seterusnya sampai sini ya. Di sini baris ketiga kolom 3. Kalau baris pertama kolom pertama itu ini
Nah, ingat, ini adalah tanda determinan. EFHI ini determinan ya. Jadi determinan dari ini EFHI. EFHI ya, dicari. Ini adalah determinan. Kemudian kalian itu harus perhatikan tandanya positif atau negatif ya. Kalau di sini A join A yang elemen baris pertama kolom pertama positif, elemen baris pertama kolom kedua itu negatif, elemen baris ketiga elemen baris pertama kolom ketiga ini positif ya. Kalau elemen baris kedua kolom pertama negatif, elemen baris kedua kolom kedua ini positif, elemen baris kedua kolom ketiga negatif, elemen baris ketiga kolom ketiga positif, elemen baris ketiga kolom kedua negatif ya, kemudian baris ketiga kolom ketiga positif ya. Di sini ya, yang bagian atas ini yang negatif yang tengah. Kalau yang baris kedua yang negatif ini ya di sini dan di sini. Kemudian kembali lagi baris ketiga ke tengah lagi. Ini diingat-ingat ya. Sebenarnya ini ada trik khusus untuk menghafalnya ya, tapi kalian cari sendiri. Untuk trik khususnya ini ya, trik khususnya ini berasal dari minor dan kofaktor. Silahkan dipelajari agar menemukan trik khusus ini ya. Bisa tanya di grup. Contoh soal, diketahui matriks B ya, 2 1 0 3 negatif 1 4 2 2 0. Tentukan B inverse. Nah, sebelum itu kita cari tentang determinan matriks B nya dulu ya, seperti ini ya. Karena berudur 3 kali 3, maka ini caranya determinannya seperti ini ya. Kolom ditulis lagi ya, seperti ini. Kemudian kolom pertama dan kolom kedua ditulis lagi di sebelah kanan, sehingga dihitung ketemu negatif 8. Join B nya seperti ini, negatif 1 4 2 0. Ini berasal dari sini ya, sehingga joinnya ketemu matriks ini, negatif 8 0 4 8 0 negatif 8 8 negatif 2 negatif 5. Negatif 8 ini dari sini, negatif 1 kali 0 0, 4 kali 2 8 ya. Berarti kan seharusnya kan negatif 1 kali 0 dikurangi 4 kali 2, sehingga hasilnya negatif 8. Yang ini ya, yang baris pertama kolom kedua ini ya, negatif 1 kali 0 0 dikurangi 0 kali 2 0 0 kali 0 0 ya, sehingga 0. Kalau yang di sini ya, baris pertama kolom ketiga dari sini 1 kali 4 4 dikurangi 0 kali negatif 1 4 dikurangi 0, sehingga 4. Kalau baris kedua kolom pertama di sini negatif 3 kali 0 0 dikurangi 4 dikurangi 4 kali 2 8, sehingga kan negatif 3 negatif 3 kali 0 kan 0 dikurangi 4 kali 2 8, sehingga hasilnya negatif 8. Kemudian di depannya ada negatif, sehingga menjadi positif ya, hasilnya 8. Nah, kemudian masukkan sini ya, ini berlaku seterusnya ya sampai ketemu ini ya. Silahkan dicek kembali. Kemudian cari B inverse, 1 per determinan B kali A join B ya. Determinannya B nya itu negatif 8 dari sini ya, 1 per negatif 8 dikali A join matriks B yang ini ya, masukkan. Kemudian A
hasil akhirnya dari sini. Sebelumnya di sini kan seharusnya gini. Ya, kenapa kok tiba-tiba hasilnya gini? Ini dari sini. Ingat kembali pertemuan sebelumnya ya, perkalian skalar dengan matriks. Awalnya dari sini negatif 1/8 dikali negatif 8 ya, negatif 1/8 dikali 0, kemudian negatif 1/8 dikali 4 ya, ini negatif 1/8 dikali 8, kemudian negatif 1/8 dikali 0, kemudian negatif 1/8 dikali negatif 8 ya. Kemudian masih berlanjut lagi ya, negatif 1/8 dikali 8, negatif 1/8 dikali negatif 2, kemudian negatif 1/8 dikali negatif 5 ya. Seharusnya di sini ada tanda kurung lagi ya. Nah, sehingga ini negatif 1/8 kali negatif 8 1 ya, sehingga hasilnya seperti ini ya. Paham ya? Silahkan diteliti lagi, cek kembali caranya seperti itu. Lanjut, sifat-sifat inverse matriks ya. Jika matriks A dan matriks B ini adalah matriks berunsur sama ya, dan mempunyai inverse ya, maka berlaku sifat-sifat berikut ya, 1 sampai 7 ini ya. A kali A inverse itu sama dengan A inverse kali A sama dengan I, matriks identitas ya. Ingat-ingat matriks identitas itu yang seperti apa, diingat-ingat materi sebelumnya. Kalau matriks A kali matriks B kemudian diinverskan, itu sama dengan apa hasilnya? Akan sama dengan B inverse kali A inverse ya. Ingat-ingat ini, A B inverse ya, A kali B kemudian diinverskan, maka itu sama dengan hasilnya juga akan sama dengan B inverse kali A inverse. Kalau A inverse kemudian diinverskan lagi, itu sama dengan matriks A ya, dan seterusnya ini ya. Sifat-sifat inverse matriks ini akan berguna dalam pengerjaan soal-soal ya. Ingat ini sifat-sifat inverse matriksnya. Lanjut, penyelesaian persamaan matriks. Nah, misalkan A, B, dan X ini adalah matriks-matriks yang matriks persegi yang berurut 2 kali 2, dan matriks A ini adalah matriks non singular ya. Apa matriks non singular tadi? Matriks yang determinannya tidak sama dengan 0, yang mempunyai inverse ya, yaitu A inverse. Ingat ya. Maka ini tolong bedakan ini, penyelesaian persamaan matriks AX sama dengan B ditentukan oleh X sama dengan A inverse B. Kalau penyelesaian persamaan matriks X A ya, matriks X kali matriks A sama dengan B, ini X A sama dengan B ditentukan oleh X sama dengan B A inverse. Ingat kalau X nya di sebelah sini ya, AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. A inverse nya ada di depan dulu, kemudian dikali B. Kalau di sini XA ya, matriks A nya ini di sebelah kanannya X, maka nanti di sini penyelesaiannya juga X sama dengan BA inverse, A nya di sebelah kanan. Ingat kalau ini A nya, saya ulangi ya, kalau A nya itu sebelah kiri X ya, maka penyelesaiannya itu X sama dengan A inverse nya dulu, kemudian dikali B. Karena di sini apa? Ini A nya sebelah kiri, maka penyelesaiannya juga A nya di sebelah kiri, maksudnya kiri B ya. Kalau X nya, kalau A nya itu sebelah kanan matriks X ya, maka penyelesaiannya X nya sama dengan B kali A inverse ya. Ingat ini, perhatikan. Lanjut, contoh soal, diketahui matriks sebagai berikut.
Kalau matriks A ya ada 8, 3, 5, 2, dan matriks B 2, negatif 1, 0, 1 ya. Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan matriks berikut. Yang pertama AX sama dengan B, yang kedua XA sama dengan B. Kita harus mencari matriks X ya dari sini ya, dari yang soal A, kemudian dari soal B. Langkah pertama yang kita cari dulu adalah nilai determinan dari matriks A, karena matriks A nya itu yang sebelah kiri ya, ada di sebelah kiri persamaan. Determinan matriks A 8, 3, 5, 2, sehingga menjadi 8 kali 2 dikurangi 3 kali 5, hasilnya akan sama dengan 1. Karena determinannya matriks A ini tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse ya, seperti yang dikatakan tadi ya. Kalau tidak sama dengan 0 ya, di nilai determinan tidak sama dengan 0, maka akan mempunyai inverse. Sehingga A inverse-nya ya 1 per berapa? Determinan A1 ya. Ingat-ingat tadi ya, kalau A inverse-nya matriks berurut kali 2 kali 2, 1 per determinan A ya, kali ini posisi matriks ya, elemen A dengan D ini dibalik ya. Kalau 8 2, maka menjadi di sini 2 8 ya, dibalik ya. Kemudian posisi yang di sini posisinya tetap tapi berlawanan tandanya menjadi negatif, sehingga menjadi A inverse-nya itu 2, negatif 3, negatif 5, 8 ya. Silahkan disimak dengan baik-baik ya. Yang pertama AX sama dengan B. Kalau mencari X sama dengan ini A inverse kali B ya, ini A-nya yang di sini kan, di AX ini ada sebelah kiri X, maka penyelesaiannya X itu sama dengan A inverse-nya dikali B, sama dengan A inverse-nya seperti ini ya, yang tadi kita cari 2, negatif 3, negatif 5, 8 dikali matriks B, 2, negatif 1, 0, 1 sama dengan ini. Tinggal kalikan sudah, 2 kali 2 4, negatif 2 ya, kali 0 0 ya. Caranya diingat-ingat yang kemarin. Ini kemudian ini ya. Ini kemudian kali ini untuk di posisi sini ya. Sehingga hasilnya temu ini 4, negatif 5, negatif 10, 13. Jadi persamaan A X sama dengan B diperoleh matriks A ini seperti ini. 4, negatif 5, negatif 10, 13. Begitu juga yang B ya. Kalau XA sama dengan B, maka matriks X-nya itu sama dengan B A inverse. Lihat di sini, A-nya di sebelah kanan X, maka penyelesaiannya X sama dengan B A inverse, sebelah kanan B ya. Ingat-ingat bedanya ini sama dengan matriks B-nya itu 2, negatif 1, 0, 1. A inverse-nya tadi 2, negatif 3, negatif 5, 8 dikalikan ya, perkalian dua matriks ini 4 tambah 5 dan seterusnya ya, akan ketemu matriks ya, 2 kali 2 juga yang elemennya 9, negatif 14, negatif 5, 8. Nah, jadi persamaan matriks XA sama dengan B diperoleh matriks X berapa tadi? 9, negatif 14, negatif 5, 8 ya. Paham ya? Kalau tidak paham silahkan tanya, atau boleh video ini silahkan diputar berulang-ulang ya, karena kalau disimak dengan sekali saja, kalau tidak memungkinkan dipahami, maka solusinya bisa diputar berulang-ulang sampai paham.
atau bisa mencari referensi lain, contohnya yang ada di buku ya, atau yang di YouTube kan sudah banyak ya, silahkan dipelajari. Banyak cara untuk belajar. Saya yakin kalian adalah anak-anak hebat ya. Jadi tetap semangat dalam belajar, selalu patuh pada protokol kesehatan, karena masa-masa ini masih pada masa pandemi. Pokoknya semangat belajar, kerjakan latihan tugas ya. Matematika kalau tidak ada latihan akan susah untuk dipahami ya, kebanyakan seperti itu. Tetapi ada juga yang dengan melihat saja itu ada yang paham, itu ada. Tapi kemampuan setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi saya sarankan perbanyak latihan soal ya, dalam mengerjakan latihan soal untuk memahamkan apa yang kita pelajari. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.